Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini tidak ada yang sakit? Izin? Apa? Alhamdulillah ya, semuanya dengan keadaan yang sehat walafiat. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian? Happy, kesal, sedih, atau ceria? Happy, ya ceria. Ada yang sedih? Sedih ada? Tidak ya, semuanya happy dan juga ceria. Oke. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu Nasional Garuda Pancasila. Silakan Azia ke depan untuk menjadi DJ. Semuanya, Nazia, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke anak-anak, sekarang kita berada di pembelajaran apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi anak-anak, dunia itu terus mengalami perubahan. Zaman ibu dan zaman kalian itu berbeda. Zaman ibu masih kecil, HP itu mahal banget. Ya, ada harga yang masih tidak ada yang apa itu namanya touchscreen, itu tidak ada. Adanya yang tombol besar-besar. Ya, BlackBerry, Nokia, apalagi Samsung, Sony Ericsson dulu mah. Nah itu harganya juga mahal. SD itu ibu belum pernah memegang HP. Ibu kenal HP itu waktu SMP. Itu juga yang gede temen. Lihat HP-nya. Wow, keren banget. Nah, zaman sekarang HP dari bayi udah kenal ya sama HP, malahan ibunya juga sudah selfie. Bukan selfie, apa foto anaknya. Foto dari bayi udah kenal sama HP. Apalagi kalian sudah pintar ya, sudah pintar menggunakan teknologi tuh. Jadi teknologi menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan tertinggal atau out of date, sudah ketinggalan zaman. Jadi kita harus menyiapkan diri dan mulai belajar teknologi dari sekarang. Sekarang kita ice breaking dulu. Siap ya? Ice breakingnya up and down. Gimana itu Cina katanya? Kalau ibu berkata up, berarti kalian berdiri dan tangannya ke atas. Kalau down, berarti tangan di pinggang dan setengah berdiri. Setengah berdiri deh. Kan ini berdiri, kalau setengah berdiri, nah gini, semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Kalau ibu katakan berarti semuanya tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Jadi, kalau misalnya ibu down, set. Ya gitu ya, bagus.
duduk. Ya. Nah, jadi tadi up down itu adalah sebuah apa kalau di coding? Sebuah pola atau kode. Jadi kalau up bahasa Indonesia ya, naik down, turun, naik turun, naik turun, up down up down up. Nah itu adalah pola atau kode. Jadi hari ini kita akan belajar pengetahuan yang paling mendasar dari ilmu coding, yaitu apa? Berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran hari ini tentang apa? Berpikir komputasional. Pertama, silakan baca semuanya. Kehidupan. Yang kedua, sehari-hari. Jadi berpikir komputasional itu bukan otak kalian isinya komputer, bukan. Tapi bagaimana sifat-sifat komputer berada di pikiran kita. Next ya, jadi pelajaran hari ini kita akan belajar konsepnya, lalu kita akan diskusi kelompok, kemudian presentasi dan melaksanakan evaluasi. Oke, sekarang lihat, pasti ini tidak asing, ya? Ini apa nih? Untuk apa? Video. Untuk apa ini? Nonton video. WhatsApp. Uang. Telepon. Gojek. Belanja. Mengantarkan. Menumpang. Ojek. Satu lagi. Siapa yang suka belanja Shopee? Waduh. Siapa yang punya WhatsApp? Siapa yang punya TikTok? Semuanya. Siapa yang suka nonton YouTube? Iya, semua ada. Dan semua pasti kalian sudah pernah menggunakannya. Nah, sekarang kita amati video ini. Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Oke anak-anak, jadi tadi kalian sudah menonton video yang judulnya apa? Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Nah, setelah kalian menyimak video, nah bagaimana cara yang kamu lakukan untuk membuat mie goreng yang lezat? Seperti yang dulu ibu sudah sampaikan ya secara selewat. Kalian sudah pasti pernah kan membuat mie goreng? Pernah? Sendiri atau dibuat mama? Sendiri ya, jangan dibuat sama mama.
Nah, ada runtutan apa namanya struktur. Nah, apa saja yang harus disiapkan terlebih dahulu. Tidak mungkin kita mau bikin mie yang dipersiapkan pertama apa namanya tuh mie mentah di piring. Tidak mungkin. Jadi harus ada dulu pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, sekarang secara berkelompok ya kalian akan mengerjakan sebuah masalah yang ada di LKPD ini secara berkelompok. Nah, saatnya berkelompok. Nih, coba dikasih nama kelompoknya apa? Nama kelompok. Ada 8 kotak. Nah, yang pertama buka, yang pertama. Buka halaman pertama. Apa yang kamu lakukan agar ribuan ini bisa kamu nikmati? Mulailah langkah di mana mie ini belum tersedia di rumahmu. Silakan diskusikan. Yang pertama dulu diskusikan apa permintaannya itu. Silakan pecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Setelah itu bagaimana yang lain boleh yang menggunting. Ya boleh, itu sudah dikasih oleh ibu. Yang lain silakan diskusi. Tuh, ada yang sulit. Kalian mengerjakan yang KPD pertama, kalian buka yang KPD kedua, lalu susun kertas-kertas kecil yang sudah tadi ibu bagikan, lalu tempelkan. Jadi mana yang pertama, kedua, ketiga sampai selesai. Silakan, sudah. Nah, sok pertama apa dulu? Tentukan polanya. Sok gabung dengan temannya, diskusikan. Tentukan polanya yang pertama. Silakan. Tentang membuat mie goreng yang enak, bagaimana polanya.
pakai penggaris mengerjakannya. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Nabil sudah selesai? Oke, sekarang kita waktunya presentasi. Siapa yang mau mulai? Maju, oke. Kelompok apa? Neptune. Silakan di depan. Ya, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mempresentasikan pada operasi yang pertama. Bacakan, silakan. Memberi keyword Tugasnya apa dulu bacain? apa akan kamu lakukan agar mie goreng ini bisa menikmati pelajaran Silakan baca. lalu masukkan air dengan kompor tunggu air mendidih lalu setelah itu siapkan piring lalu menunggu yang siap sajian di dalam pot makan tuangkan mie ke dalam piring lalu biarkan dulu dengan rata biar bisa Oke, tepuk tangan dulu dong. Supaya kelompok Neptune respect gitu, siap. Kelompok Neptune respect. Oke, nah ada kelompok yang mau bertanya? Oke. Sudah, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan presentasi. Sekarang kita ice breaking dulu supaya tidak ngantuk. Silakan berdiri semuanya. Bergerak. Kita bambu. Terima kasih. Jadi anak-anak yang sudah kalian lakukan di LKPD itu yang sudah kalian diskusikan itu tentang praktek dari berpikir komputasional dan prinsip berpikir komputasional, yaitu pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sudah pernah ditulis ya? Jadi berpikir komputasional artinya kita berpikir terstruktur dan sistematis seperti komputer. Jadi kita juga harus pintar seperti komputer, jangan cuma komputer saja. Nah, berpikir komputasional itu penting karena kita bisa pertama menyelesaikan masalah secara terstruktur.
Jadi masalahnya dikerjakan secara langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, gitu ya. Lalu menyusun langkah-langkah yang mudah diikuti. Ya, jadi kita yang mudah yang mana dulu ya. Oh ini dulu, ini. Nanti lama-lama juga kita tahu mana yang langkah-langkah yang terbaik. Lalu membuat keputusan berdasarkan pola dan informasi. Setelah itu berpikir kreatif dan efisien seperti komputer atau programmer. Nah, berpikir komputasional itu ada 4. Pertama, dekomposisi. Seperti tadi kalian memecahkan masalah besar. Tadi apa? Membuat mie goreng. Itu kan masalah besar. Gimana cara membuat mie goreng? Tapi kalian dekomposisikan kecil-kecil. Pertama, siapkan mie instan, telur, bumbu, peralatan. Nah, dibagi-bagi dari masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu namanya dekomposisi. Ya, diingat ya. Yang kedua, pengenalan pola. Nah, jadi saat pengerjakan tadi ada kartu yang berisi langkah. Di dalam langkah itu ada pola-pola warna. Nah, itu bisa itu juga termasuk dengan pengenalan pola, ya, pengulangan pola. Yang ketiga, abstraksi, mengabaikan hal yang tidak penting. Tadi yang tidak penting itu apa? Yang tidak perlu. Harus telurnya dari kulkas, tidak perlu, ya, karena yang tidak dari kulkas juga enak, tidak apa-apa, nah itu tidak perlu, jadi tidak dipilih. Terus misalkan harus kecapnya dari merek B, dari merek C, perlu tidak? Tidak, yang perlu kan yang penting mah kecap lah, amis, hidup. Iya, yang bisa dipakai, yang bisa dimakan, gitu ya. Jadi abstraksi itu mengabaikan hal yang tidak penting. Yang penting mah saya membuat mie goreng yang enak. Yang terakhir, algoritmik, berpikir algoritma. Jadi usaha ya membuat jus buah tapi isinya mie goreng. Tapi ini berpikir secara sistematis seperti menyusun langkah-langkah secara urut. Jadi diurutkan. Langkah membuat jus, yang pertama ini. Membuat mie goreng, yang pertama ini. Kan. Itu yang namanya algoritma. Saat kita belajar berpikir komputasional, kita sedang belajar menjadi pemimpin komputer, orang yang bisa memberi perintah dengan cerdas. Semoga kita di kelas ini bisa lambat tahun berpikir komputasional, ya, memberikan perintah dengan cerdas. Nah, hubungan berpikir komputasional dengan coding. Yang pertama, menyusun instruksi berurutan, menggunakan logika berdasarkan pilihan, mengulang proses dengan looping atau berulang, memecahkan masalah menjadi fungsi-fungsi yang kecil atau dekomposisi. Aktivitasnya ada 2, apa? Coding, plug, dan plug. Kalau plug apa? Digital, teknologi, HP, komputer dan lain-lain. Kalau unplug, seperti yang sudah tadi kalian lakukan, menggunakan kertas. Manfaatnya, kalian harus berpikir komputasional supaya meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kemampuan kolaborasi, mempersiapkan diri untuk masa depan pekerjaan nanti, bisa belajar lebih efektif, memecahkan masalah kompleks dan merancang solusi inovatif. Jadi harus kreatif, ya. Nah, jadi anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang berpikir komputasional. Apakah prinsip berpikir ini penting untuk kita pahami? Penting, ya, kita terapkan di kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ada berapa? Berpikir komputasional 1,
Sekretariat tuh. Satu dekompos, kedua pengenalan pola, ketiga keempat algoritmis. Oke. Aduh, alhamdulillah ya. Sekarang kalian kerjakan dulu soal evaluasi. Baik. Oke anak-anak, kalian sudah melaksanakan evaluasi, sudah dikumpulkan juga kepada ibu. Nah nanti untuk selanjutnya ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan di rumah. Siap? Oke, karena waktunya istirahat, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dicukupkan sekian. Oke, nah kita berjumpa minggu depan. Siap? Tepuk semangat. Jangan ding ding ding. Dong dong.